Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasalla wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik على نبينا الكريم شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah, jemaah yang Allah, Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya hingga hari ini kita sampai ke tanggal 19 Ramadan. Mudah-mudahan Allah terus uh, beri kita kemampuan untuk beribadah dan juga beramal saleh di hari-hari terakhir yang insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke 10 terakhir Ramadan dan tidak terasa di baru kemarin rasanya kita ahlan apa namanya marhaban ya Ramadan, itu baru saja mengucapkan marhaban ya Ramadan, dan jangan sampai kemudian Ramadan berlalu begitu saja dan kita hanya menjadi hamba Ramadan, ber- beribadah di Ramadan tapi tidak di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan terus Allah istiqomahkan kita dan terutama Allah jadikan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita dan terus-terusnya eh, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita dan menjadi puncak dari eh, Ramadan, yaitu Allah juga berikan malam terbaik yaitu malam 1.000 bulan yaitu Lailatul Qadar yang insya Allah kita akan terus bermujahadah untuk meraihnya. Sebagaimana di hari ini bersama Ustadz di Al-Jambari kita akan membahas tentang bagaimana kita mengais berkah Ramadan yang mungkin masih tersisa eh, di beberapa hari di 10 terakhir Ramadan ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar terlimpah untuk Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk para pecinta sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak hanya pencinta tapi juga untuk pengamal, penegak sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan untuk kenikmatan paling agung juga adalah ketika kita berjumpa dengan baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan jemaah Allah, alhamdulillah, eh, pagi ini pagi yang kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Pagi yang ketika Allah turunkan dua malaikat untuk mendoakan bagi orang-orang yang selalu berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalaqa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak di pagi hari ini dengan balasan atau ganti yang terbaik gitu ya. Dan yang sampai kita termasuk orang yang didoakan malaikat, justru sebaliknya orang yang pelit di pagi hari maka didoakan oleh malaikat dengan kehancuran. Allahumma anti membersihkan talabak. Dan kita bersyukur atas semua nikmat Allah ini. Kalau bukan karena hidayah dan taufiknya tentu tidak mungkin kita bisa istiqomah ya di dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang juga disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian yatluna kitab wa yatadarusuna bainahum, dan mereka membaca kitab Allah kemudian saling mempelajari atau tadarus, karena makna tadarus sesungguhnya cara hakiki adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran Al-Karim. Maka disebutkan Allah akan turunkan sakinah untuk mereka. Nazalat alaihim sakinah wa wasyatur rahmah, dan kemudian eh, diliputilah majlis ilmu ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain sakinahnya atau ketenangan, kedamaian dan wahakat malaikah dan malaikat
eh, mengelilingi orang-orang yang selalu menyebut asma Allah dalam majlis majlis ilmu ini. Dan yang paling istimewa tentu ketika Allah menyebutkan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit tentang betapa Allah mencintai orang-orang yang selalu hadir dalam majlis ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Dan di pagi ini tentu kita bersyukur juga atas nikmat Allah di Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pesantren kilat Ramadan ya, selama 2 hari di hari Jumat dan Sabtu kemarin dan Allah mudahkan semuanya walaupun hujannya banyak sekali yang mungkin berhalangan tidak bisa hadir karena sakit atau mungkin ada faktor lainnya. Alhamdulillah sebagian kita bisa hadir dan menikmati sajian ilmu dari para guru kita. Mudah-mudahan inilah juga bagian terpenting dalam majlis ilmu, dalam kita berkomunitas, dalam kita berinteraksi dalam jamaah ini adalah kita senantiasa saling berwasiat dalam kebaikan dan juga kesabaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, andaikan hanya satu ayat atau satu surat yang Allah turunkan, maka cukuplah dengan surat Al-Asr, yaitu sebuah surat yang bisa mengingatkan kita untuk selalu berwasiat dalam al-haq dan juga kesabaran. Jemaah yang Allah, pagi ini insya Allah tema yang seperti yang di-share oleh admin, kita akan membahas tentang sisa-sisa keberkahan yang mudah-mudahan walaupun ini hari-hari yang menjelang 10 hari Ramadan ini mungkin kita di awal-awal belum merasa maksimal, maka masih ada sisa waktu yang kita bisa maksimalkan dari ibadah-ibadah kita dan juga amal-amal soleh kita, karena Ramadan jangan sampai hanya haus dan dahaga yang disebutkan dalam banyak sabda Nabi SAW. Rubba min qa'imin atau rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya dia dapatkan lapar dan dahaganya. Kemudian juga orang yang rubba min qa'imin, orang-orang yang lelah-lelah untuk berdiri untuk qiyamul lail atau tarawih ya, tahajud ataupun apapun ibadah malam yang kita lakukan, tapi laisa lahu min qiyamihi ilal kecuali at-ta'ab ya, kecuali kelelahan gitu ya. Karena itulah mari sama-sama untuk mengevaluasi menjelang 10 hari terakhir ini untuk makin memaksimalkan ibadah kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di majlis ini. Kita doakan guru kita Saduddin Al-Jambari hafizahullah taala. Semoga Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan juga kesehatan. Untuk istiqomahan menjadi doa yang terus kita panjat kepada Allah, istiqomah dalam dakwah dan juga untuk kita semua ya hadir di majelis ilmu ini maupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama doakan saudara-saudara kita. Baik, Alhamdulillah, Sadadi, insyaAllah sehat-sehat, Sad. Alhamdulillah, kedinginan ngantuk, Ustaz. Masya Allah. Gimana salat, Ustaz? Seru, seru, seru. Alhamdulillah, Alhamdulillah, seru, Sad. InsyaAllah. Dan ya di akhir-akhir ini kan pada Allah Sadadi tidak bisa menghadiri karena ada yang wafat saja di apa namanya pemilik apa owner dari Cordova Travel saja. Betul, betul. Dan Itu wafatnya Jumat jam 5, Masya Allah. Masya Allah, Rasul Khatimah belum. Jumat dan Dan Ramadan lagi ya. iya, Masya Allah. Bikin ngiri, saya kalau orang wafat di Rasul Khatimah itu kepengen kepengen dapetin begitu gimana ya caranya ya gitu. Nggak tahu gitu. Baik, cuma kita berikhtiar aja saja dengan awal-awal Iya, soleh dan kita tetap iya. berwasilah dengan kebaikan ini kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan Nabi Husnul Khatimah, wa alaihikna bis solihin dan gabungkanlah kami semua ini dengan orang-orang soleh tadi. Karena Amin. Amin. kalau sudah bersama orang soleh ini ya setidaknya diingat-ingat gitulah ketika ada di yaumil kiamat itu Ustaz. Ketika di akhirat kita ketika ditemukan di surga maka kan ada syafaat dari saudaranya sendiri ya dari sahabat-sahabat semuanya ya, yang paling kita nanti juga insya Allah. Baik, Masalahnya model model kayak aneh yang
suka apa, suka usil, suka iseng gini, nggak tahu ada nggak yang mau ngasih syafaat ke kalian. Masya Allah. Mudah-mudahan antum malah yang banyak memberikan syafaat gitu untuk kita semua. Kalau masuk duluan, kalau belum masuk duluan, waduh, nah itu boleh mentalik. Mm-mm. Kalau di iktiraf itu kan aku tidak pantas untuk surgamu, tapi juga nggak pantas untuk ke neraka. Takut takut neraka, tapi juga nggak pantas ke surga. Gimana tuh ceritanya? Jadi membingungkan kalau iktiraf itu. Iya, mungkin saking tawadunya dengan amal soleh itu ya, yang tidak merasa tetap jadi merasa tidak jadi orang baik gitu walaupun sudah banyak melakukan kebaikan karena khawatir amal-amal yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah saja. Iya, Umar saja sampai segitu kan ya. Hmm. Umar bin Khattab itu sampai wafatnya juga juga gitu kan. Dia dia apa minta dilepaskan dari pangkuan anaknya kan. Si Abdullah itu kan mangku Umar waktu mau wafat. Nah, Hmm. tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta supaya diturunkan supaya Allah iba karena khawatir nggak dapat rahmatnya Allah. Itu luar biasa sekelas Umar loh itu Iya, yang sekarang jasadnya bersanding sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Apalah kita gitu ya Allah. Iya. Masih Allah ada masih Ramadan di compang-camping. sisa-sisa hari ini kita mengisi Nah, waktu ini dia. Ramadan ya mudah-mudahan ya sisa-sisa hari ini menjelang karena kalau dihitungan kan kita di 10 terakhir ini memang Selasa malam misalnya udah masuk ke tanggal Ya, 21 besok insya Allah. besok 21 sudah mulai 21. pencarian. Hmm. Cuman gini, Ustaz. Itikaf itu kalau kita di Indonesia ya, eh, disuruhnya cari malam-malam ganjil kan? Hmm, hmm. Iya. Nah, ini ganjilnya ganjil Muhammadiyah apa ganjil pemerintah nih? Nah, seru juga saya di sana itu seperti bahas sama Ustadz Hasan Bisri ini tentang rahasia tadi Lailatul Qadar karena beliau membahas tentang kegaiban-kegaiban di Ramadan ini banyak gitu ya. Salah satunya soal Lailatul Qadar ini yang Allah rahasiakan Sayang gitu. banget. Intinya memang harusnya ya 10 terakhir itu yang harus tetap kita ikuti terus ya Ustadz ya. Karena 21 besok itu kalau bagi kita yang mungkin berpuasanya dimulai di hari apa Kamis ya. Kalau orang Muhammadiyah malam nanti udah 21. Ustadz. Iya, mesti dioptimalkan lah setidaknya. Ini apa? Kalau model kayak saya gini nih, mengais keberkahan Ramadan. Karena kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Kalau makanan kan berkahnya suruh ngabisin kan. Hmm. Habiskan makananmu karena kita nggak tahu berkahnya ada di mana. Dan kalau Ramadan Hmm. Nih. di sahur ada keberkahan, di berbuka ada keberkahan, di dalam keseharian orang berpuasa ada keberkahan. Jadi mau yang mana yang mau diambil? Baik. Nggak bisa pilih-pilih, mesti dijaring semuanya. Iya, Syams. Baik, ini kita akan bahas nih bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala soal Allahu Akbar. mengais berkah Ramadan ini ya. Baik jemaah, kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah Allah melalui lisan atau penjelasan dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Saya persilakan Ustaz Tafadhal Maskur. Tayyib, syukran. Jazakumullahu khairan. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaAllah Ustaz. Amin. Ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Masih sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menikmati Alhamdulillah hidup sehat saleh. kok Ya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Ramadan ini tentu kita perbanyak kebersyukuran. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita dapat banyak nikmat kan ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita semua insya Allah akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW dan berharap
juga Allah SWT limpahkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa meraih husnul khotimah di akhir hayat kita dan kita dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Amin. Ramadan tentu bukan sekadar bulan yang datang lalu pergi. Dia adalah musim panen bagi jiwa. Di bulan lain kita menanam amal, tapi di Ramadan ini Allah membuka langit keberkahan agar setiap amal kecil berbuah yang sangat besar. Dalam hadis riwayat An-Nakhai bahwa setiap apa yang kita lakukan dalam kaidah sunnah, maka ini akan dihitung sebagai wajib. Sementara yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Betapa meruginya orang yang kemudian tidak mendapatkan keberkahan daripada Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu ahibati fillah rahimakumullah, di ayat yang paling muktabar, yang paling masyhur kita bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 183 itu perlu difahami bahwa la'alakum tattaqun itu ternyata tidak sekedar dimaknai sebagai agar kalian bertakwa. Karena la'alla itu agar itu kalau dari kita. Tetapi kalau itu datang dari Allah, kata la'allakum, itu ada seperti kewajiban. Jadi kalau nggak muncul ketakwaan di akhir daripada Ramadan ini, maka rugi kita. Waliyadzubillah. Dan Ramadan ini adalah madrasah takwa. Tempat hati dilatih, nafsu ditundukkan, dan ruh dipulihkan. Tapi pertanyaannya bukan sekedar apakah kita berpuasa. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar mengais berkah. Jadi kalau Ramadan ini adalah musim barakah, maka Rasulullah SAW kan dari awal Ramadan kita tahu ya, jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka tutup, dan setan-setan dibelenggu. Bayangkan, pintu surga terbuka, menadah setiap apa yang hadir ke sana, setan dilemahkan, rahmat Allah diturunkan. Ini kan berarti Ramadan ini seperti hujan keberkahan. Tapi hujan tidak otomatis membuat semua orang basah kan? Sebagian orang membuka wadahnya, sebagian orang justru menutupnya. Ada yang membiarkannya berlalu. Karena para ulama mengatakan bahwa orang yang celaka adalah orang yang melewati Ramadan, tapi dia tidak diampuni. Waliyadzubillah. Nah, kisahnya Rasulullah SAW kalau melihat Ramadan ini sebagai sebuah momentum perbaikan atau perubahan, di bulan Ramadan justru terjadi peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Kita mulai dari Perang Badar deh. Ya. Pasukan kaum muslim yang hanya 313 orang itu melawan pasukan Quraisy sebesar 1000 orang. Secara hitungan matematis sepertiga. Tetapi ketika Allah SWT menghadirkan logika iman, ini bagian yang kemudian secara logika kapitalis mustahil menang. Tapi ketika Allah SWT menurunkan pertolongannya, maka menjadi bagian yang sangat luar biasa ketika kita, misalnya kita buka surat Ali Imran ayat 123 misalnya. Ada yang berkenan Bapak Ibu mau membaca terjemahnya? Monggo, silakan. Ali Imran ayat yang ke-123. Saya udah. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi nggak sesederhana seperti
Oke, kita menang 313 lawan mereka yang 1000. Bukan itu. Siapa yang berpihak kepada kita? Allah SWT dan malaikatnya kemudian menjadi bagian yang kita seringkali menafikan ini. Dan kita mesti paham bahwa ini pelajaran besar. Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar. Saya kalau ceramah di beberapa tempat gitu ya, begitu selesai sholat, duhur terutama, itu begitu saya baca kafarat majelis, udah pada bergelimpangan kayak pindang asin begitu di masjid itu. Sehingga seolah-olah Ramadan lah saat yang paling tepat untuk kita memanfaatkan waktu untuk tidur. Saya nggak tahu apa yang di mindsetnya kawan-kawan itu. Tapi saya melihatnya seperti itu. Kok di bulan yang lain nggak kayak gitu ya? Ada pun ya satu dua orang lah. Ini hampir keseluruhan. Itu kayak apa namanya? Kayak perkebunan pisang yang kemudian ditebang pakai sabit panjang gitu. Dadadadadadad, itu rubuh, rubuh semua. Jadi ketika perang itu justru terjadi di Ramadan, kita bisa bayangkan puasa-puasa malah perang. Di kita kalau dihadapin uang sehat nggak puasa aja, perang aja, males gitu kan ya. Artinya ya kalau bisa nggak usah perang lah gitu. Tapi ini kondisinya begitu masuk ke dalam masa bulan Ramadan, masa puasa, justru perang. Artinya Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi Ramadan ini adalah kemenangan jiwa. Kalau nafsu dikalahkan, maka masalah hidup pun jadi ringan. Mari kita lihat ada beberapa kisah sahabat yang berburu amal di Ramadan. Para sahabat itu tidak menjadikan Ramadan itu berlalu begitu saja. Mereka memburunya seperti mencari harta karun. Nah, salah satu yang paling masyhur itu adalah kisahnya Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar. Beliau ini dikenal sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Beliau tidak dikabarkan itu beliau tidak berbuka kecuali bersama orang miskin. Jadi kalau satu hari tidak ada orang miskin yang datang, beliau keluar nyari. Karena bagi beliau berkah Ramadan itu bukan hanya dirasakan sendiri, tapi dibagikan. Ini yang kemudian kalau kita lihat saudara-saudara kita di Turki, di Mesir gitu ya. Kita lewat saja maghrib, menjelang-jelang maghrib, kemudian kita lewat di perkampungan, di rumah di Turki dan di Mesir, kita diseret masuk ke rumah itu. Akan begitu banyak orang yang kemudian seret-seret kita untuk masuk ke rumahnya, untuk ketemuan memberikan buka puasa. Nah, saya nggak tahu, kawan-kawan mungkin nanti bisa sharing, pernah ketemu dengan siapa, apalah segala macam, mungkin punya perjalanan panjang ketika puasa, bersafar misalnya, nggak dapat makanan, terus tiba-tiba ada sebelah kita eh, nawarin gitu, atau apalah gitu ya, nanti diceritakan saja. Artinya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau itu, barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ini kan luar biasa ya. Ramadan ini seperti mengajarkan kita satu hal. Kebahagiaan sejati bukan saat menerima, tapi justru pada saat memberi. Nah, ada beberapa kisah daripada ulama antara Ramadan dan Al-Quran. Kita tahu di ayat 185-nya Allah SWT menyebut bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi kalau kita kemudian bahas bagaimana para ulama memperlakukan Ramadan dengan sangat istimewa, salah satunya adalah Imam Malik rahimahullah taala. Ketika Ramadan tiba, beliau menutup kitab-kitab ilmu dan majelis fatwanya. Beliau berkata, "Hada syahrul Quran." Lalu beliau menghabiskan waktunya membaca dan mentadaburi Al-Quran.
bukan hanya sekedar menilawahi ya. Karena memang Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ini makanya saya sering kali gembar-gembor, saya sering kali menyampaikan ke para ahibati fillah, jangan cuma sekedar menghatamkan saja, ditadaburi ayat itu sehingga membentuk akhlak. Kalau kita dibentuk akhlaknya, maka Rasulullah SAW akan meminta kepada Allah untuk meletakkan kita di posisi surga yang tertinggi. Tapi ketika kita tidak mendahulukan akhlak, kita lebih banyak mengedepankan ritual. Begini ya, jangan salah paham. Tidak salah membaca Al-Quran, tidak ada buruknya, tidak sia-sia melakukan tilawah Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi buat kita yang tidak berbahasa Arab sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa ibu, mbok yao gitu kan ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, mbok ya seyogyanya kita ini mempelajari, mentadaburi isinya Al-Quran. Seperti yang kita pernah bahas, bukan tadarus seperti yang diistilahkan sama ibu-ibu di Ramadan, tetapi betul-betul mengambil dirosah, mengambil pelajaran daripada apa yang ada di dalam ayat-ayatnya. Dan ini menjadi bagian yang kemudian bagaimana mungkin Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai hudalinnas ya di ayat 185 itu. Bagaimana menjadi hudalinnas? Wa bayyinati minal huda wal furqan, yang menjelaskan antara uh, uh, petunjuk dan pembeda. Kalau kemudian tidak difahami secara benar, artinya tidak ditadaburi, tidak diambil itibarnya, tidak diambil hikmahnya, tidak diambil pemahamannya, hanya sekedar membaca tuntas saja, khatam tok. Maka ketika Ramadan ini tanpa Al-Quran, ibarat taman tanpa bunga. Lalu bagaimana kiatnya supaya kita bisa mengais-ngais berkah Ramadan ini? Ya tentu tergantung kita melihat Ramadan itu sendiri. Kadang kita membayangkan amat besar, padahal keberkahannya sering tersembunyi dalam amal-amal yang kecil. Rasulullah SAW menyatakan ketika seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ayul a'mal ahabba ilallah. Apa amal yang Allah SWT cintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, ayul a'mal ahabba ilallah yang cuma artinya mulai tulus setiap sahur niatkan, ya Allah hari ini aku berpuasa bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi menahan hati dari dosa. Kuatkan aku untuk berazam beritikaf 10 hari terakhir. Maka nanti terjadi polemik tuh. Jadi itikaf itu harus 10 hari Ustaz. Saya bekerja, Ustaz. Kalau siang itu mesti bekerja. Saya masih belum bisa cuti karena ini perusahaan multinasional misalnya. Maka bagaimana? Anda berniat untuk itikaf selesai kita sholat eh, maghrib di masjid dan kita niat itikaf isya taraweh, habis itu tidur. Meskipun cuma baca Quran selembar 2 halaman, ya. Habis itu tidur karena kecapean seharian bekerja. Mungkin ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu yang kurang itu. Maka ke masjid cuma numpang tidur dong. Nggak apa-apa, itu namanya itikaf. Jadi itikaf itu bukan yang melek terus, ngaji terus, dengar kajian, kemudian tilawah lagi, sholat sunnah, sholat mutlak, sholat ini, itu apa segala macam. Bukan hanya itu. Jangan membiasakan diri dengan ritual-ritual yang membuat kita menjadi tidak bermakna, hanya sekedar menyelesaikan ritual yang kemudian membuat kita menjadi bisa bosan. Padahal sebetulnya kalau mau dikombinasi,
mungkin bisa mandi di masjid, nggak apa-apa. Pakai wangian yang bagus, pakai baju yang bagus. Bahkan sebagian dari eh, orang-orang yang saya perhatikan itu betul-betul kayak piknik itikaf itu. Dia betul-betul bawa tas, apa namanya, traveling bag gitu ya. Terus dia begitu buka ada satu wadah kayak tampah gitu, terus dia lempar ke udara, ternyata jadi tenda. Pakai kawat baja sama kasar. Dia masuk ke dalamnya, dibawa masuk tasnya, ada bantal, selimut, apa segala macam. Habis itu pakai apa namanya, selam bermas, gitu. Tidur, itu sambil pasang apa earphone, sambil murotal, sambil murojaah. Nggak apa-apa, begitu juga nggak apa-apa. Artinya kalau kemudian kita membiasakan menghabiskan waktu untuk eh, menghatamkan em, bacaan Al-Quran kita, maka jangan cuma sekedar menghatamkan saja. Pesan saya, berikan ruang pemikiran kita untuk juga memahami isi. Saya sudah pernah berkali-kali dalam tafsir web, ya, tafsirweb.com itu kita bisa jelajahi berbagai macam pendapat para mufasir, gitu ya, itu Al-Muyassar dan seterusnya, banyak sekali, Visi Al-Quran dan seterusnya. Ya. Jadi meskipun hanya satu halaman, tapi setelah tiap sholat kita lakukan, paling enggak sehari bisa dapat 5 halaman kan? Sebulan selesai sebetulnya. Khatam Quran. Kalau cuma sekedar khatam ya. Tapi kalau kemudian kita memberikan pemahaman, maka datang di kajian, duduk berlama-lama, dan seterusnya. Nah, ada bagian yang harus kita terus suburkan, yaitu sedekah. Nggak harus besar. Meskipun Allah SWT menyatakan bahwa jadi orang bertakwa itu sedekah nggak boleh receh. Coba kita lihat surat yang ke-3, ayat yang ke-92. Ada yang berkenan baca, mau nggak silakan. Yang lagi boleh. Emang nggak? Maknanya terus juga nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang Dan kamu apapun, cintai. Terus. dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi boleh nggak sedekah receh? Ayat itu menyatakan enggak. Harta yang dicintai itu receh atau duit gede? Yang dicintai? Duit gede. Jadi kalau ada orang yang masih sedekahnya receh, mohon maaf, bukan orang bertakwa tuh. Udah mah gitu banget. Enggak, serius ini saya. Coba buka surat 2 ayat 177. Apa kata Allah? Jadi jangan pelit. Ramadan ini kata Rasulullah SAW, banyak kabar, banyak athar para sahabat menyatakan Rasulullah SAW itu kayak angin yang berhembus, nggak pernah berhenti sedekah. Al-Baqarah 177. Boleh Ude baca. Mangga, silakan, Tedian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi Tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, 1, hari akhir, 2, malaikat-malaikat, 3, kitab-kitab, 4, dan nabi-nabi. 5. Dan Nih, memberi, perhatikan yang ke-6. Perhatikan yang ke-6. Sekali lagi ya, perhatikan yang ke-6. Terus lanjut. dan memberikan harta yang dicintainya Yang kepada dicintai, sahabat. yang dicintai. Yang dicintai, sekali lagi yang dicintai. Jadi kalau kita buka dompet, yang dicintai biasanya yang paling rapi atau yang paling berantakan? Yang paling rapi. Baunya masih bau pabrik apa peruri itu. Nah, yang udah berpengalaman kan udah pernah ke tukang air, udah pernah ke tukang minyak, udah pernah
ke tukang parkir, udah pernah masuk kotak infak atau berapa kali, masuk kotak kromol berapa kali, keluar lagi di pasar buat kembalian, buat apa oga, buat apa segala macam itu, bahkan ada tulisannya Yanto apa love Ana gitu. Wah, ada gambar apa gambar hati di panah gitu. Terus kadang-kadang ada nomor telepon bareng segala macam. Di selotip malah gitu ini. Itu bukan itu yang disedekahkan. Dan kepada siapanya terusin tadian? Kepada kerabat, anak Hmm, yatim, orang-orang hmm, miskin, hmm, hmm. orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, jelaskan ya peruntukannya kepada siapa? Ya. Tapi harta yang dicintai. Lanjut lagi yang ketujuh. Yang melaksanakan sholat Mendirikan dan sholat, menunaikan zakat. zakat, Orang-orang yang menepati janji menepati apabila janji, berjanji, yang dan orang yang kesembilan, sabar dalam ah, kemelaratan, Masya penderitaan, Allah. dan masa-masa peperangan. Nah, disebutnya apa orang-orang itu tuh? Itulah, Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, itulah orang-orang yang benar imannya, mereka lah orang yang bertakwa. Jadi salah satu dari ciri orang bertakwa, sedekahnya nggak boleh receh. Jangan lihat saya kayak gitu, lihat ayatnya. Jadi kalau kemudian menghidupkan sedekah ini bagian dari amal Ramadan kita, nggak harus besar. Sebungkus makanan, segelas air, satu senyuman. Ini bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu yang memburu Lailatul Qadar itu sudah sehebat apa azamnya. Sudah menentukan nggak masjid mana yang mau diitikafi. Kalau tahun-tahun yang kemarin itu karena sibuk ini, sibuk itu, apa segala macam dan seterusnya. Tahun ini ibaratnya kita 11 bulan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menghabiskan waktu buat keduniaan kita. Allah cuma minta 10 hari dari Ramadan. 10 hari saja, 10 hari saja. Enggak, enggak kurang. Itu pun masih boleh kita satu satu malam, satu siang gitu enggak apa-apa. Artinya memang khilaf pendapat ya daripada para ulama ya. Oh harus 10 hari. Rasulullah SAW di tahun kewafatannya 20 hari. Bahkan pernah Rasulullah SAW mencari 30 30 hari. 10 yang pertama nggak ketemu, 10 yang kedua nggak ketemu, 10 yang ketiga maka beliau putuskan carilah di 10 malam yang terakhir. Bisa di 21, bisa di 27, bisa di 23, bisa di 29, bisa di 25. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu mending mana? Ngejala atau mancing? Ngejala. Ngejala. Lebih capek mana? Mancing sama ngejala? Lebih capek mancing. Karena Hah? lama nunggunya. Oh lama nunggu. Itu bukan bukan masalah capek itu. Tapi kalau narik 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 apa namanya? Narik pancing yang cuma satu sama narik jala yang kalau dapat banyak kira-kira beratan mana? Berat Berat ngejala. Berat ngejala. Maka dapatnya juga akan lebih Lebih signifikan banyak. gitu. Ya tergantung antum sekarang mau dicari atau enggak. Terus ada yang nanya, indikatornya apa Ustaz? Kata guru saya, dia nggak dapat azab kubur. Wah, susah buktiinnya. Mesti dibongkar dulu kuburnya. Nggak dapat azab berarti dia dapat Lailatul Qadar. Alah, iseng banget bongkar kuburan orang cuma buat nyari dia dapat Lailatul Qadar atau enggak. Tapi secara umum para ulama menyatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikaruniakan kebaikan atau Allah kehendaki kebaikan ada padanya, pasti diberikan yufaqihu fiddin, diberikan kefakihan di dalam masalah agama. Dibikin dia demen ngaji, dibikin dia demen datang ke majelis, dibikin demen baca, dibikin dibikin demen dia apa namanya berkumpul dalam
pencarian ilmu, gemar diskusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kalau kita betul memburu 1000 bulan tadi. Dan itu bukan hanya 1000 bulan ya. Artinya gini, kalau lihat lafaznya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam itu diturunkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Berarti kalau khairum min alfi syahr lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau itu kan 1000 bulan itu adalah 83 tahun plus 4 bulan, berarti lebih baik dari itu dong. Itu minimumnya itu 83 tahun plus 4 bulan. Mohon izin di sini yang paling sepuh siapa ini? Yang hadir pagi ini yang paling sepuh siapa nih? Ada yang lewat 70? Nggak, ngaku biasanya kalau umurnya udah sepuh ini. Ada yang 60 sama kayak saya? Ada 58 sih Ustaz, saya. ada Ada. Siapa? Siapa? Bu Elvina, Oh, Masya Allah. Bu 67 Elvina. siapa itu? Oh, 67. Masya Allah. Saya pengen tanya, boleh Bu? Insya Allah. 67 tahun itu yang tidak ada cacatnya ibadah ibu berapa tahun, Bu? Ah, walau alam. Wah, itu kalau kita ditanya semua, ibadah tanpa cacat itu berapa tahun langsung, waduh, nggak Nggak ada. tahu kita Ustaz, nggak ada yang tahu kita. Artinya kalau kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu mendapatkan 83 tahun plus 4 bulan ibadah tanpa cacat, apa nggak kepengen kita? Kepengen sekali Ustaz. Nah, ini masalahnya perjuangannya juga nggak gampang. Betul. Karena nggak semua fasilitas bisa kita nikmati. Ada masjid yang nggak punya ramps untuk kursi roda, ada masjid yang nggak punya kursi, ada dan seterusnya kita mesti nyiapin sendiri, mesti apa namanya prepare sendiri itu ini apa segala macam. Syukur-syukur kalau ada asisten, kalau ada keluarga, ada kerabat kita. Saya pernah ngajak seluruh keluarga saya untuk itikaf itu kita buka sufro, kita gelar nasi apa lauk segala macam sahur bareng di situ. Wih, seru tuh. Tiba-tiba ada yang ngeriung, ih seru banget makannya kayak gitu ya. Ya buat kami udah biasa karena satu satu apa kalau orang Sumatera bilang tuh makan bajamba itu udah biasa. Gitu. Paling enggak satu satu nampan itu bisa 8-10 orang gitu kalau dimakan bajamba. Nah, hal-hal yang begitu itu kadang-kadang kalau satu rumah nggak punya ide yang sama, kadang-kadang cuman bapaknya doang, cuman ibunya doang, bapak sama ibu doang, anak-anaknya nggak dididik untuk kemudian menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, ini bagian yang kemudian saya nggak tahu, Bapak Ibu mendesainnya tahun ini seperti apa. Mau begitu-begitu aja atau mau berubah, monggo. Ini satu malam yang lebih baik daripada satu umur manusia. Artinya kalau kemudian kita menjadikan Ramadan ini adalah tamu yang sangat mulia, ia hanya datang sekali setahun. Jangan kemudian begitu selesai Ramadan, terus kemudian kita bikin puisi bagus-bagus, pujangga kopas biasa. Ramadan hendak pergi, sementara aku belum apa amal ini apa sih. Nah, nggak usah begitu. Udah azamkan kita ngais berkahnya Ramadan, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Dan kita nggak tahu, karena datangnya cuma sekali setahun dan tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu lagi dengannya. Maka para ulama salaf berdoa bahkan 6 bulan sebelum itu supaya ketemu sama bulan Ramadan. Dan 6 bulan lagi meminta supaya amal Ramadannya di, diterima. Karena mereka tahu Ramadan bukan sekedar bulan ibadah. Dia adalah kesempatan untuk mengangkat derajat manusia. Ayo kita kais berkahnya sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, satu sedekah dari satu sedekah, satu doa sepertiga malam. Siapa tahu dari amal yang kelihatan kecil, compang-camping ini,
yang ala kadarnya Allah membuka pintu ampunan yang besar. Dan ketika Ramadan pergi, kita tidak hanya meninggalkan lapar dan haus, tetapi pulang membawa hati yang lebih dekat kepada Allah. Wallahu a'lam. So, tapi saya kembalikan lagi dulu kepada Ustaz Khalis agar kita bisa berbagi rahmat. Mudah-mudahan jadi bagian yang muncul inspirasi-inspirasi sederhana dari kita yang penuh dengan keterbatasan. Kalau kadang-kadang kalau kita buka surat 28 ayat 77 itu kan dibilang sama Allah SWT sebisa mungkin apa istilahnya, kita ini orientasinya adalah akhirat, tapi dunianya jangan dilupain. Gitu. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol, Ustaz. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukurlah, jazakallah khairan. Ini jadi teringat PR dari Sanlat ini, dari Ustaz Lisan. Hmm. Kalau kan sudah punya project ya, di Ramadan udah ada project gitu, yang buat project Oh, yang Masya Allah. kemudian Apa itu? diajak masing-masing, ayo, ini mumpung masih Ramadan tahun depan benar-benar ada usia gitu kan. Atau setidaknya di sisa Ramadan ini mungkin kita sama-sama punya proyek keluarga gitu ya. Dan salah satunya mungkin itikaf itu bisa jadi salah Ya, satu ya, ya. proyek keluarga gitu ya. Tadi Insya kalau Allah. ada keseruan ketika makan bersama, dan alhamdulillah kalau sekarang memang di masjid-masjid malah disediain ini Ustaz, makanannya itu udah tersedia Nasi box. nasi box. Iya, nasi box sudah nggak seru, Ustaz. Makanya individualis itu. Sendiri-sendiri. Dulu Iya. saya pernah ikut jamaah tabligh itu makan satu nampan gitu. Seru, Ustaz. Hmm. Nasi, bruk, lauk, bruk, gitu. Sayur apa segala macam itu tarik-tarikan, Ustaz. Selada pegang ujung, selada pegang batang, krek gitu. Yang dapat bagian setengahnya ambil lagi gitu. Seru itu, Ustaz. Jadi, Ya, Masya Allah, luar biasa. luar biasa. Baik jemaah, kita masih ada waktu untuk berbagi rahmat ya, untuk sama-sama menjadikan inspirasi di Ramadan terakhir kita, jangan sampai berlalu begitu saja, kemudian tidak dapat ampunan Allah gitu ya. Ini kan orang disebutkan eh, apa rogima ampun rojulin gitu kata Rasulullah SAW ya. Orang yang hidungnya tersungkur kalau dalam bahasa cara letterleknya ya. Ya artinya orang celaka gitu ya. Orang yang tercelaka karena ada Ramadan kok nggak dimanfaatkan dengan eh, maksimal gitu ya. Nah, Bahasa bahasa kita yang nyusruk gitu ya. Justru iya betul Ustaz. Justru gitu ya. Baik, silakan ada yang ingin sharing atau mungkin punya inspirasi yang bisa di-share. Ini Tedian, mangga Tedian. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kalau di Ya. keluarga aku dulu waktu kecil tuh ya, kalau Ramadan tuh waktunya kita untuk bersama-sama buka bareng, pas sahur Masya bareng Allah. gitu kan. Maksudnya makan tuh ngariung, apalagi aku Ya, kan ya, keluarga ya. besar 7 orang gitu ya. Tapi kalau aku lihat ini terutama buat apa ya, new member in our family gitu, udah. Hmm. Mungkin karena kalau aku dengar cerita dari besan aku sih ya, menantuku tuh salah satunya tuh dia tuh orang yang introvert gitu loh, udah. Hmm. Terus jadi dia lebih suka apa-apa sendiri gitu. Kayak sekarang gini, kemarin aja aku bilang di grup keluarga, kapan ya kita bisa ngumpul, biarin mama masak deh apa kesukaan adik sama kakak yang apa makanan gitu, nanti umpama kakak bawa apa, bawa es buahnya atau adik bawa kolaknya atau apa, itu susah banget udah buat ini. Jadi mereka tuh kalau aku perhatiin lebih suka sama keluarganya masing-masing gitu sendiri. Ya, Sementara ya. aku sendiri gitu, itu aku lagi mikir gimana caranya untuk mereka mau gitu loh sama-sama gitu loh. Tapi memang ada sih rencana Sabtu depan kita mau bukber di Bogor di rumah ibu aku. Nah itu mereka mau karena mereka akan ketemu sama sepupu-sepupunya, sama anak-anaknya gitu. Cuma ya cara aku mendekati anak menantu aku ini loh gitu, udah, supaya mereka mau yuk bareng makan atau sekali-sekali buka bersama ya, kadang sahur juga gitu. Terus ya kan mereka kan juga masih punya kamar gitu di rumah, nginep gitu mereka sekeluarga, itu susah banget gitu, udah. Mungkin udah punya tipsnya, itu aja udah. Taib, taib. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Nggak tahu ya kalau di saya itu
memang kepengennya ngariung. Jadi sebisa mungkin hari pertama itu sama keluarga dulu. Apapun yang disantap, sesederhana cuma kurma sama air, maka ngumpul dulu bareng. Oh, tadi ini, tadi itu, apa segala macam. Kemudian besoknya yang satu kan, alhamdulillah mantu saya juga pendakwah, jadi yang satu ceramah di mana, yang satu ceramah di sini, apa segala macam. Kita kadang-kadang sharing apa, sharing materi. Kemarin ngomongin apa Pak di sana? Saya ngomongin ini apa segala macam. Pakai ayat yang mana? Pakai ayat yang ini dan seterusnya segala macam. Kadang-kadang cucu itu suruh murojaah gitu. Jadi ada kesenangan-kesenangan. Ini punyanya si Anu, ini punya si ini punya si ini punya punya aku, nggak usah diganggu. Apalah segala macam dan seterusnya. Jadi memang kebiasaan, punya kebiasaan ngariung gitu. Eh, ada semacam tradisi yang kalau di kami itu, kalau dikerjakan sendiri malah nggak seru Hmm, gitu. iya Dan itu saya berusaha menghadirkan itu mulai dari sejak mereka kecil. Saya nggak tahu, Tedian tahu kelakuan anak-anak saya sama saya atau enggak gitu ya. Tapi maksudnya eh, meskipun saya bapaknya gitu, tapi mereka sangat dekat semua ke saya karena saya berusaha untuk apa namanya, eh, apa yang mereka mau itu dipenuhi, tapi bukan hanya sekedar memenuhi eh, keinginan saja. Tapi saya kasih syarat, saya penuhi tapi gitu. Ada kondisi-kondisi yang kemudian kita akan gini. Terus sudah mendesainnya jauh-jauh hari. Kita nanti anu ya, kita nanti anu ya, kita nanti anu ya. Jadi kalau misalnya kita mau kepengen, ini kadang-kadang saya kalau lagi ada duit lebih gitu, mungkin dari konsultansi ada proyek yang bagus apa segala macam. Itu sengaja nginep di hotel mana gitu yang besoknya bisa berenang anak-anak, makan yang nyaman, tidur yang seru gitu, ada pengalaman-pengalaman baru gitu. Nah ini udah berapa tahun ini, udah 3 tahun udah enggak nih. Jadi pengennya sih mungkin habis ini eh, mungkin libur Lebaran nggak terlalu banyak tamu, jadi karena alhamdulillah ada ibu di rumah, jadi mestinya kan ngumpul semua ya. Itu ajak mereka untuk bikin rencana bareng, diajak. Rencananya tanggal berapa yang kita bisa bareng, gitu. Kan ada bagian yang kita bisa sampaikan gini teh. Eh, Mama kepengen banget dapat pahala dari kalian buka puasa di sini. Seenggaknya 4 kali aja dalam sebulan. Nanti mama masakin ini, masakin ini, masakin ini, masakin ini. Atau kalian mau apa? Atau kalau misalnya mau eh, pada senang beli apa gitu di luar, bawa aja kemari kita makan bareng. Asal udah buka bareng aja, sama mungkin kalau kita bisa taraweh apa segala macam. Nanti biar mama yang masak deh. Jadi ada kondisi-kondisi yang disepakati bareng-bareng, bahwa kemudian nggak bisa nggak pakai video call, bisa nggak pakai Zoom yang 40 menit itu pakai yang gratisan, atau pakai Google Meet gitu. Lagi di mana, buka pakai apa? Oh lagi macet, Masya Allah, anu gitu. Tapi kebersamaannya itu terus dibangun gitu. Paling gitu teh saran dari saya. Nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain mungkin bisa. kayak kayak gini udah, di masjid aku kan nggak ngeliat menantuku sholat taraweh gitu. Terus waktu kemarin tuh aku sengaja milih buka di rumahnya dia gitu. Udah mau buka aja di sini, oke mama ke rumah gitu. Terus aku gini, Mas kok nggak pernah lihat di masjid, emang tarawehnya di mana? Nah aku baru tahu dari anakku tuh, oh dia tarawehnya nggak di situ mah gitu. Dia pilih yang di apa perumahan sebelah. Oh di situ gitu. Kenapa nggak terawih yang di dekat rumah, kan nanti bisa kenalan sama tetangga gitu aja, nggak jawab gitu. Ya apa ya tuh sama anak-anak aku tuh pokoknya semenjak mereka udah pada kerja, mereka tuh jadi sibuk kayaknya jadi dengan temannya itu lebih menyenangkan Ya, dibanding dengan orang betul. tuanya gitu loh. Betul, betul. Biasanya sefrekuensi kan.
Iya, seobrolan, sehobi, heeh. piring gitu kan. Biasa itu. Nggak apa-apa. Walaupun Tapi yang penting kalau umpama, dikondisikan. iya kalau aku pas buka bareng itu Iya. Di, juga suka di memancing menantuku itu gini, gimana Mas kerjaan di kantor gini gini gini. Maksudnya mancing mancing supaya Sinyal. cerita. Iya. Sinyalnya nampaknya Budian ini di Bekasi. Iya, Bekasi. Ini udah ada yang supaya bertanya di chat ya. Mungkin lanjut dulu. dia cerita atau apa gitu yang intro. Baik. Nanti ya, ada Oke. yang bertanya di chat. Iya, ya. Insya Nah, Allah kalau untuk orang introvert memang ada triknya. Tinggal nanti apa namanya di di apa dihadirkan dengan caranya. Insya Allah kita bahas lain kali ya. Baik. baik. Ini Hmm. Teh Ira Bandung. Gimana ya untuk kami pedagang yang di bulan Ramadan justru lebih laku atau lebih sibuk dari bulan-bulan yang lain? Karena berdagang kue Lebaran atau bazar Ramadan kadang punya target khatam juga sulit sekali untuk tercapai. Apa dengan berdagang itu kami masih bisa mendapatkan berkah Ramadan? Bisa lah, bisa banget. Niatkan jualan kue lebarannya itu nanti keuntungannya buat kita bisa bersedekah lebih banyak bantu orang miskin. Lah kan gitu. Hmm. Jadi niatnya aja dilurusin. Gitu. Apalagi iftornya, Nah, misalkan tadi ya, iftornya diberikan makanan untuk iftor itu Masya Allah. pahalanya mencuri Masya pahala Allah. orang yang sedang berpuasa itu. Masya Allah. Dulu itu ada Maapin namanya. Maapin itu dia selalu punya kebiasaan unik, Ustaz. Hmm. Dia tiap pagi, karena dia jual nasi uduk, Hmm. 10 bungkus pertama yang dia siapin itu dia gratisin mau siapa yang datang. Masya Allah. Pokoknya siapapun, mau tukang beca, mau tukang ojek, mau tetangga, mau apa siapa tuh. Ambil, satu ambil, dua ambil, tiga ambil, sampai 10 tuh. 10 ambil. Lah, bagaimana sih orang jualan? Enggak, ini yang 10 pertama saya memang saya sedekahin. Dan itu enggak habis. Selain emang enak ya, artinya tempenya tebel, sambelnya enggak terlalu pedas, tapi merah banget gitu. Terus kemudian mie-nya juga kenyal, bukan yang bukan mie yang beras, tapi yang mie yang jagung, Ustaz. Hmm. Mie yang dari jagung itu kan, lebih lebih enak tuh. Terus apa namanya bumbunya tuh yang medok gitu lah, kok apa daun-daun apa daun salamnya itu betul-betul kadang-kadang masih dirajangin itu daun jeruk kan. Hmm. Ya. Waduh, itu enak banget kalau udah Wangi. begitu. Iya wangi, Ustaz. Udah gitu bau pandannya itu begitu dia buka apa pun tempat nasinya itu nggak cuma santan yang bau bau kelapanya, tapi bau wangi pandannya itu masya Allah. Itu kalau udah sama dia itu nggak ada jam 10, nggak sampai jam 11, 10 jam 11 habis sudah. Padahal bawa juga satu satu apa namanya satu wadah nasi yang gede itu yang biasa buat apa namanya biasa buat pesta itu, dan itu cepet banget kalau dia ngelihat cara dia ngebungkus apa segala macam itu, padahal dia sendiri tuh tap 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 ngambil set 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 set, set bungkus taruh ikat, enak banget kalau ngelihat dia udah terampil gitu. Nah itu memang sengaja deh 10 yang pertama disedekahkan. Nah saya nggak tahu Taira mau punya target berapa tuh Hmm. gitu. Kalau misalnya mau tiap Jumat tiap buka puasa misalnya Hmm. satu toples, nggak tahu Mbak Sansan ikut ngaji nggak nih? Dia pembuat kue kering juga nih. Mbak Din, Novitanya Mbak itu Mas Menandar. Itu kalau misalnya satu toples itu isinya 60-an, wah itu kok diumbar gitu ditaruh di apa namanya? Di meja orang buka puasa, wah fat 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 fat, fat. Apalagi kalau enak kan cepet itu, Ustaz. Wah, Iya. mau nambah udah nggak sempet, jadi akhirnya besok-besok ngambil setekep gitu, se apa namanya segenggeman gitu, bahkan jadi rebutan dan seterusnya. Nah itu hal-hal yang begitu
sesederhana itu. Jadi gini Taira punten, jangan menutup kemungkinan bahwa ibadah itu cuma hanya dari ritual saja. Kita bisa beribadah dengan sedekah kita, dengan niat kita berbuat baik kepada orang lain, menyediakan eh, buka puasa, atau gini, sediain khusus. Punten bisa, bukan yang ngajarin gitu ya. Tapi kira-kira gini, melon sama timun eh, dikasih citron sir, kemudian gulanya pakai stevia gitu ya, yang daun-daun stevia itu, kira-kira apa dikasih es yang nggak usah terlalu banyak gitu, es batu mungkin 1,5 kilo itu dihancurin, aduk sebentar, itu stevia 5 tetes saja udah enak itu manisnya. Kita kalau udah buka puasa kan nggak mau yang manis-manis banget gitu, malah apa giung ya. Jadi nah, gitu tuh maksudnya ya, melonnya mungkin cari yang matang banget, yang wangi-wanginya wangi melon gitu. Tapi jangan pakai sirup-sirup yang gula lagi gitu, supaya orang bisa tetap sehat makan makan yang seger-seger begitu. Saya nggak tahu kok dikeprekin jahe atau di apa namanya, kasih kasih apa namanya, kasih bubuk jahe gitu ya, itu jadi agak lebih seger gitu. Ya es boleh gitu ya, es boleh ya, nggak usah dijual, bikin aja gitu, digratisin satu satu apa satu bak penuh gitu. Kenapa Zat? Biasanya ditambah lemon biar seger gitu ya. Ya, tambah lemon, citrusir yang enak Zat. Seger Zat. Hmm. Kalau lemon mungkin bisa dipotong-potong, mungkin dipejak sebentar, masukin semua gitu, lemon atau lime gitu. Wanginya bisa pakai itu, jeruk purut, tapi bukan untuk diperesin, tapi buat wanginya aja. Itu dikukur kulitnya juga, wanginya juga langsung itu Ustaz, menyeruak Ustaz. Jadi banyak pintu untuk menuju keberkahan. Wah, Masya Allah banyak banget, banyak banget. Apalagi kalau misalnya mau nambah, pakai tambahin agar-agar, agar-agar yang sarang walet itu, nggak usah banyak, satu satu nampan tipis-tipis aja gitu. Habis itu dibikin kayak sarang walet gitu, Masya Allah. dihancurin pakai garpu gitu, terus kemudian dirajang halus-halus, campurin gitu. Kalau ada syukur-syukur ada leci-leci, ada rambutan-rambutan gitu. Ada Iya. jeruk bali dipipilin gitu. Ah, seru itu, Zat. Seger-seger gitu, tapi Masya Allah. sehat gitu. Dari Dari oh, Mbak Nova, Mbak Nova Mugi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada pendapat sebaik-baiknya ibadah seorang wanita di rumah, bahkan di dalam kamar yang tidak terlihat orang lain. Bagaimana dengan wanita yang ikut itikaf di masjid? Taib. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Coba Mbak Nova Mugi pelajari tentang bagaimana para sahabi ya melakukan itikaf. Sepeninggal Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah SAW itu bawa kemah, bawa tenda. Supaya apa? Kalau ngangkang nggak kelihatan, kalau mangap nggak kelihatan. Sehingga pakai tenda itu mereka bisa bikin cungkup-cungkup sendiri. Gitu. Dan kalau kita lihat apakah para umul mukminin itikaf, itikaf, banyak riwayat yang menyatakan itu. Gitu. Cuman kan gini ya, kita kalau lihat eh, secara sosiokulturalnya Nabawi ketika itu 1400 tahun yang lalu itu, para sahabat itu memenuhi Nabawi. Nabawi belum seluas ini loh ya, belum seluas sekarang ini. Artinya kalau kemudian Nabawi cuma secuplok begitu, terus kemudian berapa berapa jumlah sahabat ketika itu 200.000. Ya pantas kalau kemudian para umum ini nggak kebagian tempat. Maka mereka bikin tenda-tenda di sekitar masjid itu. Dan itu sepengetahuan Rasulullah SAW. Khusus untuk itikaf ke masjid. Gitu ya. Bahwa betul seafdol-afdolnya wanita itu di rumah, itu bab sholat. dan itu hadis Nabi ya, bukan pendapat ya, Ustaz ya. Betul.
Itu hadis betul, Nabi SAW yang betul, mengatakan sebaik-baiknya perempuan itu ibadah di rumahnya ya. betul. So, Tetapi jangan lupa bahwa Rasulullah SAW juga menyatakan, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid. Jadi boleh ke masjid? Boleh. Tapi kalau kemudian bicara afdoliyat, untuk Ramadan, afdoliyatnya ada di masjid. Wallahu alam. So, gitu ya, Bu Nova Mugi ya. Mbak Meli, udah izin, siap. Kalau udah itikaf dengan keluarga, udah akan pilih masjid yang luas dan nyaman atau masjid yang program dan vibes-nya sunnah ya udah. Tergantung. Kalau saya misalnya lagi pengen ngajarin si kecil, cari yang biasa-biasa aja, masjidnya yang umum gitu. Karena anak-anak kecil itu kan nggak gitu senang sama ilmu ya. Tapi cuman biar dapat euforia dia sahur bareng melek, melihat orang ngariung banyak gitu ya. Ada menu makanan yang seru-seru, ada suasana yang baru dan seterusnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian saya ingin itikaf sendiri, saya terutama sama istri, nah itu ya udah paling nemenin cari gorengan di Masjidil Haram. Cari gorengan Masjidil Haram. Jadi kalau di haram udah vibes-nya Masya Allah itu. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan saya juga nih besar berani pengen merasakan Amin kebenaran ya Rabbi. Ramadan di apa Gini namanya. sebetulnya lebih kepada niat niat kita. Niat kita itu memang mau mau yang mana? Artinya kalau kita mau ngajarin anak kita dengan vibes yang mau sunnah banget gitu ya, ya ayo kita ajak mereka ke tempat-tempat masjid-masjid yang sunnah. Tapi kan banyak masjid-masjid sunnah yang juga sophisticated dalam pengertian proper gitu ya, tempat perempuannya ada di atas, kemudian makanannya enak, kejamin, bahkan kerja sama restoran, ada yang begitu gitu. Dan ustadz-ustadznya yang ngisi juga berkelas gitu sehingga nggak cuma apa kocak ngelawak aja isinya gitu, tapi betul-betul yang bernas berilmu yang semuanya tentang apa yang datang dari kalau Allah kalau Rasul gitu. Itu bagian yang kemudian membuat membuat saya tinggal ngasih tahu sama anak itu ini begini dan seterusnya. Karena emang saya pengen ngebentuk anak-anak itu tidak terlalu kaku dan fleksibel terhadap eh, era digital yang sangat luar biasa ini. Jadi saya agak membebaskan mereka. Saya mungkin kalau bicara pendidikan anak itu, saya nggak suka sterilisasi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Pokoknya cut off dari apa namanya kuman-kuman di luar itu nggak. Tapi saya selalu berusaha untuk memberikan apa istilahnya imunisasi ya ini di luar sana akan begini, maka sikap kita adalah anu. Jadi ada prevention, ada pencegahan-pencegahan. Yang saya lakukan adalah mitigasi. Ini kalau gini, ntar gini, ntar gini, ntar gini. Tapi selain itu saya juga punya data yang cukup, gitu. Eh, info dong. Kira-kira kita di sosmed bisa nggak teriak? Info dong, tempat itikaf yang enak. Pasti diinfo tuh ini dikasih alternatif terus tiba-tiba saya keinget oh iya ini bisa oh ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa gitu. Jadi kalau kalau misalnya yang eh, penuh itu biasanya ya kita berusaha untuk mufarokoh saja nggak apa-apa. Iya. Kan itikaf itu kan nggak harus kolektif. Itikaf itu kan urusan kita pribadi kan gitu. Iya. Itikaf itu bahkan di masjid yang meskipun fasilitasnya penuh apa ber-AC segala macam dan seterusnya tapi kalau kemudian nggak ada ruh di dalam hati kita kita cuma menikmati fasilitas saja ya cuma dapat dunianya doang makanannya enak tempatnya dingin AC karpetnya tebel apa kalau kata JHW itu nyonyot apa ya karpetnya itu nyonyot gitu maksudnya empuk gitu. Terus apa namanya fasilitasnya mumpuni, kamar mandinya bersih, terus apa segala macam sudah selesai. Tapi kalau cuma itu kemudian ruh kita terbuai dengan fasilitas, yuk kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dulu dengan fasilitas yang seala kadarnya Arab, gitu ya, Arab 1400 tahun yang lalu. Gitu. Fasilitas nggak ada, tapi ruhiyahnya kualitasnya Masya Allah. Itu yang kita cari.
gitu. Dan Gitu ya, alhamdulillah ini banyak Kamel. masjid sudah menyediakan ya fasilitas itikaf saja. Sekarang ini Betul. alhamdulillah sudah jadi kayak mau budaya, sudah orang ikut itikaf itu menjadi sebuah kebiasaan yang alhamdulillah Ya, ya. ya ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Dulu pasti Boleh masih nanti kita tuker-tukeran informasi di grup siap gitu ya. siap siap. Apa masjid mana yang proper buat ini apa segala macam dan seterusnya. Itu tergantung dari minat kita sih. Kalau saya lebih senang mufarokoh. Jadi cari tempat yang menurut saya nyaman karena begini, nyaman buat saya itu justru AC-nya nggak mau dingin-dingin, Hmm. nggak mau yang dingin banget AC-nya. Bisa keram saya gitu. Mendingan cari yang agak hangat tapi nggak sumpek gitu. Iya. Ya paling nggak usah terlalu dekat sama kipas angin lah gitu. Itu dekat-dekat begitu. Yang penting nggak yang berisik gitu kan, ada masjid yang berisik tuh, apa banyakkan teriak-teriaknya daripada apa segala macam, banyak anak kecil segala macam, terus kepecahan botol kerompang sana kerompang sini gitu kan, itu malah kita jadi nggak fokus. Tapi kalau sepuh-sepuh semua gitu ya, itu enak, nyaman gitu. Terus kajian-kajiannya juga eh, betul-betul bernas ilmu. Monggo nanti kita sharing-sharing ya. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk kita semua ya, inspirasi dari Uda dan juga teman-teman yang lainnya. Dan silakan bisa sharing juga di grup ya. Itikaf di tahun ini apa inspirasinya? Mungkin bisa share tempat atau mungkin juga program-program yang menarik yang mungkin bisa kita jadikan program untuk pendidikan anak-anak kita. Karena ini Iya. merupakan bagian penting ketika kita dulu saya memang waktu kecil tidak pernah ada budaya itikaf saja di kampung itu Hmm. ya. Hmm. Nggak Hanya dikenal itikaf apaan sih, aneh. hmm. Dan alhamdulillah Ngapain pakai pindah ke masjid, cuma numpang tidur doang gitu dari nyarinya. Dia nggak tahu 1.000 bulan itu bakalan dapat kayak apa. Dari insya Ummu Azla pernah itikaf di Masjid Al Ihsan VTM. Oh iya, itu saya sering ngisi juga di situ. Dekat-dekat sama rumah. Di Jannatul Firdausnya enak juga. Di Al Maghfirahnya juga enak. Kalau di sekitar Bekasi itu Pekayon di situ enak. Di Darussalam juga enak, tapi buat perempuannya kurang proper. Di Darussalam Pekayon. Terus Baitur Rahim enak, tapi ada kuburannya. Eh, banyak sih. Kalau saya nggak tahu, Mbak Meli tinggal di daerah mana, nanti coba cari referensi sekitar sharing situ. di grup ya. Orang Bekasi sharing mungkin lebih paham dengan daerah Bekasi. Orang Depok, orang Bandung, Jakarta, Tangerang silakan ya mungkin Iya. jadi Nah, Al Ittihad itu juga oh di tempat itu mas, ya di enak. tempat mas juga enak, Hmm. enak. Di tempat perempuannya juga banyak. Al Azhar Bekasi yang Kalimalang itu juga enak. Saya sering ketemu Ustadz Farid Okbar di situ. Hmm. Taman Mini juga enak, gitu. Tempatnya proper, tempatnya bersih. Cuma Gitu. crowded teman saya pernah tuh situ. Oh iya, iya, iya memang iya. Kalau nyari yang sepi dekat kuburan kan enak. Albina Senayan, Albina Senayan. Kalau ke Masjid Biru, oh iya penuh juga sih. Iya banyak, ya nggak ada pilihan. Kita makin mudah-mudahan makin makin penuh, makin berkah kita. Insya Allah. Amin, amin. Al Azhar Cempaka Putih. Ah iya saya sering isi juga di situ. At-Taufik sebelah mana ya? Kalau Al Azhar saya pernah ngisi itu. Al Azhar tuh yang ruangan ibu-ibunya di bawah itu, dekat tempat wudhu. Kalau bapak-bapaknya di atas. Iya, iya, iya. Al Azhar Cempaka Putih bagus. Eh, At-Taufik saya kurang tahu. Oke, lain nanti sharing di itu ya, yang menyediakan itikaf, apa namanya? Kita bisa sharing di grup nanti. Mbak Iya. Yani udah mau narah untuk mereka yang merantau di negeri ini Muslim, bagaimana agar bisa merasakan itikaf, tapi nggak bisa di masjid. Nggak apa-apa Mbak, banyakin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, sambil cari mihrab, gelar sajadah, mungkin pasang apa ya, bukhur gitu ya, pasang bukhur, mungkin cari gambar yang
inspiratif gitu. Mojok aja sendiri nggak apa-apa. Wong kalau di Hong Kong kan susah nyari masjid. Gitu. Eh, iya, paling pakai hall-hall gitu kan. Nggak apa-apa Mbak Yani. Di rumah di rumah aja nggak apa-apa. Di tempat kita tinggal itu kita bikinin mihrab, kita bersihin. Jangan numpuk sama baju kotor. Dibersihin, dirapihin, betul-betul kasih pewangi yang betul-betul pokoknya dihadirkanlah malaikat itu dengan wewangian-wewangian itu. Kalau perlu bakar buhur apa segala macam itu, masya Allah. Gitu. Kalau saya di Al-Muhajirin di tempat saya tinggal itu memang dipisah antara musola nisa dengan musola rijal itu terpisah dan kemudian kita kalau bakar buhur itu, masya Allah udah berasa kayak di haram itu wanginya ya. Suasana sih, suasana sih enggak karena eh, dari sound system aja beda. Tapi kadang-kadang kalau dengerin imam-imam yang niru-niru Syekh Mahar Al-Mayaqali gitu, baru tuh vibe-nya jadi kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Itu langsung berasa teng gitu langsung langsung ngayal tuh. Kalau olah di Nabawi ya tuh ya di Masjidil Haram ya. Iya. Kalau Nabawi kan Syekh Hudayfi, Syekh Badr kalau di Mekah itu. Gitu, Masya Allah. Ya, Nah, sambil kita cari kira-kira Mbak Astuti suruh kirim tuh ke bulinya itu. Ke bulinya suruh kirim nanti jadi buka buka puasa sama sahurnya mungkin ala-ala sana gitu. Cari apa? Cari makanan-makanan yang khas sana beli. Kalau nggak ada tamis, nggak ada apa, beli samosa deh. Beli samosa kare sapi atau kare ayam gitu isi keju juga enak yang isi coklat juga dicondet banyak tuh. Arafah kalau ada yang berkenan saya kasih reference itu jadi diusahakan senyaman mungkin lah gitu. Gak apa-apa Mbak Yani, lanjut. Oh, atau yang dekat rumah sakit Islam. Oh, ya Rasis itu ya. Masjid Nabi Muhammad Tebet. Oh iya, itu enak juga. Di nggak tahu tuh lantai berapa yang buat ibu-ibu yang lantai 3 atau Yang lantai itu? ibu-ibunya iya lantai 3 kalau nggak salah udah. Lantai 3. Iya, Itu saya bagus pernah banget udah. pernah ngajar di situ. Enak tempatnya juga bersih, Iya, enak. Nah, iya benar. imamnya juga bagus-bagus, bacaan bagus. Banyak sih kalau mau cari. Kita sharing-sharing lah ntar di grup Yang ya. aku share di grup udah. Baik. Tapi kalau nggak ada lagi kita sudahi. baik, Kita mau jam 7 nih. Jazakallah khairan. Pada Pakai dalik. pagi ini penuh inspirasi untuk persiapan itikaf kita ya. Dan memang Rasulullah eh, mengajarkan untuk membangunkan keluarganya ya. Wa aqadhu ahlahu dalam hadis yang disebutkan gitu ya. Dan memang selama 10 hari full Rasulullah memang tidak ada di rumah langsung itikaf di masjid. Kalau kita mungkin karena masih ada yang bekerja atau ada urusan-urusan di luar gitu ya tentu kita tetap menyempatkan ya beberapa saat gitu ya di waktu-waktu tertentu untuk kita bermunajat kepada Allah di dalam masjid kemudian khusus benar-benar apa namanya ya mengkhususkan diri ya di hari-hari atau malam-malam terakhir Ramadan ini Dan mudah-mudahan. bahkan Rasulullah SAW itu kalau pulang cuman masukin kepala doang, Ustaz. Disisir rambutnya, habis itu masjid lagi. Iya, Yang pulang kepalanya doang. Badannya masih di masjid, Masya Allah. Ya enak kan jajaran soalnya, rumahnya. baik, Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Allah selalu Ya Rob, menitip kita ya Allah. Rabbana. Dan Allah tentu menerima amal-amal kebaikan kita, ibadah-ibadah ya kita. Rob. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Sallallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Watubu ilaik. Wa akhunkum hadana wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.